masih bersama saya, Sandra Kui, tentunya dalam dialog interaktif. Kita sambung ya pembahasan kita tadi dengan adik Meme mengenai upaya dari Meme, kemudian juga kakak Dorcas Kaise dan juga Juan ya untuk mengangkat budaya Marin Marori ini sehingga nanti rencananya ingin dibukukan begitu, dan kemudian ada tawaran untuk difilmkan. Itu apakah betul ya? Betul ya? Benar, itu betul. Pertama kita akan membuat sebuah artikel untuk diunggah ke Google. Itu sangat penting untuk memperkenalkan Marori Mengge kepada orang-orang di luar. Setelah itu akan dibukukan dan diperfilmkan untuk di luar agar mereka kenal bahwa kami dari anak Merauke pun bisa berkarya seperti anak-anak di luar sana, khususnya karya kami mengenai kebudayaan dari suku asli Marin Marori. Dan tentunya punya dedikasi yang luar biasa untuk Merauke ya, dalam bentuk apapun. Nah, dalam hal ini kan Meme kan mengangkat budaya Marin Marori ya. Nah, kemudian itu tawaran untuk difilmkan itu berasal dari mana? Apa dari pusat? Apa mungkin dari Meme sendiri bersama teman-teman akan membuat film pendek, atau seperti apa, bisa dijelaskan? Kemarin awalnya dari inisiatif Hati sendiri sama teman-teman untuk buat film itu. Setelah kita publis ada kenalan, cuman dia tidak ingin disebutkan. Dia bilang dia mau membantu untuk membuat advokasi ini, mulai dari film, cerita, bahkan dia akan memperkenalkan ini kepada teman-temannya yang ada di luar. Di luar dari Merauke ya? Oke, baik. Sampai sekarang tahapnya sudah sampai mana? Apakah mungkin sudah rampung untuk dibukukan, atau mungkin masih komunikasi dengan Kakak Agus untuk penelitian lebih lanjut mengenai suku Marin Marori? Untuk sekarang sepertinya masih agak terhambat karena ada beberapa pekerjaan harus saya lakukan, Kak Dorcas dan Kak Agus pribadi. Jadi setelah semuanya selesai akan kita lanjutkan lagi, dan yang pasti ini advokasi ini tidak akan pernah putus. Karena dalam arti bagaimana ini? Dalam arti istilahnya kita sudah sampai dipublis, sudah sampai dikenal oleh orang luar, bahkan pemerintah. Advokasinya akan tetap berjalan karena ini sebagai bentuk saya, dedikasi saya terhadap Merauke, tempat saya lahir, tempat saya besar, advokasi untuk suku Marin Marori. Luar biasa sekali ya Kakak Agus ya. Ya Sandra, kayaknya memang berlanjut mereka yang fokus di bahasa, dan juga ada satu anak yang sudah mengangkat lagu-lagu itu anak Merauke juga. Jadi ini sebenarnya estafetnya sudah ada yang sudah bergerak di bahasa, semua ada sudah di berbagai bidang sebenarnya ya. Betul. Dan saya bersyukur bahwa setelah Mei lalu ada yang namanya Ivan. Siapa? Bisa disebutkan? Iya, Ivan. Ivan ya. Iya, dia sudah garap dengan Jeffrey Rumbekwan kalau tidak salah. Mereka dua ini sudah garap lagu khusus bahasa Marori, ada sekitar 6. Saya sempat lihat kalau tidak salah itu video klipnya di Buper ya. Iya. Betul ya. Dan itu lagunya lagu-lagu bahasa daerah Marin Marori. Iya, betul, sudah diangkat juga. Itu yang stafet, maksudnya luar biasa, anak muda Merauke sudah mulai bersatu untuk bikin Marori. Iya. Kalau untuk Kakak Agus sendiri nih, selain bersama-sama dengan Meme tentunya ya mengangkat budaya Marin Marori, mungkin Kakak Agus punya planning ke depan apa ini untuk melestarikan budaya Marin Marori, apalagi kan Kakak Agus sendiri merupakan bagian ya dari suku Marin Marori itu sendiri. Tadi kan Kakak Agus sedikit sempat singgung masalah pariwisata. Nah, kira-kira hingga saat ini apa nih gerakan Kakak Agus yang sedang Kakak Agus buat dari bidang pariwisata untuk mengangkat budaya Marin Marori tentunya? Saya pikir untuk mengangkat budaya yang secara khas, memang kalau khusus yang tadi Sandra tanyakan tentang pariwisata itu semua konsepnya berbasis kepada kearifan lokal. Mungkin kunjungan terakhir Merauke TV ke sana itu betul. Sudah lihat bahwa kami akan mulai, misalnya shelter itu mesti dinamakan dengan bahasa ya, totem setempat, misalnya ada Mbuafa, ada Ambewe, kemudian aula yang besar Dapa, itu sebenarnya di Buper ya, Agus ya. Itu sebenarnya memperkenalkan budaya secara khas, bahwa setelah dari
dokumentasi bahasa mesti ini diformulasikan lagi ke cara yang lebih luas, sehingga orang paham bahwa keberlangsungan dan identitas budaya itu tetap terjaga. Jadi mesti diformulasikan dengan cara yang lebih modern, sehingga kita tahu bahwa identitas kita tetap terjaga. Iya. Dan ya itu tadi ya, kalau dari bidang pariwisata ini juga sekaligus informasi untuk pemirsa di rumah bahwa dari berbagai spot objek wisata yang ada di kawasan Taman Nasional Wasur itu sudah dikelola oleh masyarakat Marin Marori sendiri dan mewakili dari Permarga begitu ya. Contohnya Taman Anggrek Boalas kalau tidak salah ya, dikelola oleh Marga Kaize, betul ya. Betul. Kemudian juga Kolam Wasur yang dikelola oleh Marga Basik-Basik, dan kemudian Kakak Agus sendiri dari Marga Mahuse yang mengelola Buper dan Biras, betul ya? Buper dan Biras atau? Itu ada nama lokalnya. Ada nama lokal. Oh, boleh disebutkan nama lokal. Itu sebenarnya namanya Kanaisis. Kanaisis. Iya. Di Bupernya atau di Birasnya? Di Sandra lihat Biras itu bagian bawahnya di tempat PDHM, cuma memang di atas itu Kanaisis. Itu ada cerita sejarahnya, tetapi yang dipaham itu orang tua-tua. Tetapi menurut saya tempat itu kenapa dibagi Permarga, pengelolaannya Permarga. Menurut saya kita kembali ke kearifan lokal yang ada, Sandra. Maksud saya misalnya biarlah Mahuse mengelola tempatnya, sehingga tempat-tempat itu dikelola untuk mereka sendiri, misalnya Marga Basik-Basik. Ketika kita fokus kepada kearifan lokal yang ada, menurut saya orang akan bertumbuh di situ. Betul, karena setiap tempat-tempat itu kan ada punya marga sendiri, yang menguasai biasa seperti itu. Iya, nah ketika kita kembali ke marga itu, mereka punya konsep sendiri untuk kelola biar kita berkembang dari situ. Jadi kembali ke kearifan lokal yang ada, sehingga kita berkembang dari situ. Kira-kira konsep yang kami kembangkan di pariwisata khusus saya sebenarnya Marin, mama yang orang Marori. Saya harus jelaskan nih. Sorry, Marori, kemudian berarti kakak nih ada campuran. Iya, saya Marin. Iya. Dari Kampung Kaisa, Kalikumbe, Kampung Kaisa. Tetapi mama saya orang Marori. Terus yang pengelolaan Biras. Orang lebih senang bicara Biras, tapi sebenarnya ada nama aslinya itu Marga Mahuse. Begitu yang karena ISIS ya. Iya. Kalau yang Baha ISIS kalau tidak salah itu bagian mereka yang di bawah. Oh, bagian di bawah lagi. Iya. Ada ini ya, nama-nama. Ada nama-nama aslinya. Nama-nama adat tersendiri. Iya. Berarti itu pengelolaan, kalau Kakak Agus kan dari Marga Mahuse ya. Pengelolaan tempat objek wisata dalam hal ini Buper dan juga Biras itu dari keluarga, dari Marga Mahuse semua yang Marga Mahuse. Iya. Dua tempat itu. Nanti kalau ke Kampung Wasur lagi di Taman Anggrek Boalas itu KIC punya. Iya. Kalau yang kolam pemancingan itu namanya Njuar Mbanda. Njuar Mbanda. Iya, itu yang khusus di kampung. Jadi nama-nama tempatnya dengan nama-nama lokal. Nama-nama lokal sendiri ya. Karena kan ini pariwisata ini sebenarnya ingin mengangkat budaya Marin Marori. Iya, sangat benar, Sandra. Betul. Kira-kira begitu. Untuk Meme bagaimana nih Meme setelah ingin nanti dibukukan, kemudian pembuatan artikel untuk Google ya, dalam mengangkat budaya Marin Marori sendiri, apa planning ke depannya? Planning ke depannya sih lebih memajukan di bidang pariwisata seperti yang sudah Kak Agus sampaikan tadi. Karena pariwisata itu biasanya menjadi spot tujuan dari orang-orang. Betul. Jadi kita akan lebih menunjukkan ke pariwisatanya, bidang pariwisata ya. Oke, baik. Berarti Meme ini advokasinya selain mengangkat budaya Marin Marori itu sendiri itu tetap berkelanjutan ya. Iya. Kira-kira ada punya pesan tidak untuk anak-anak muda di Merauke, apalagi di sini posisinya Meme ini sebagai anak muda ya Kakak Agus ya, yang punya dedikasi untuk masyarakat Merauke. Meme punya ini enggak? Ajakan atau mungkin pesan untuk anak-anak muda di Merauke supaya bagaimana mereka memiliki kesadaran untuk melestarikan budayanya ya, untuk mempunyai dedikasi untuk daerah Merauke dari berbagai bidang. Pesan dari saya buat anak-anak muda yang ada di Merauke, kalian harus memajukan advokasi yang ada di kota kalian, karena kalian harus ingat dari mana kalian lahir, dari mana kalian besar. Tunjukkanlah sebuah dedikasi yang sangat bermanfaat, khususnya generasi milenial, untuk menunjukkan
bakat atau sesuatu yang dapat kalian banggakan buat kota kalian. Jadi ajakan saya buat teman-teman atau generasi milenial berikutnya untuk selalu memperhatikan dari mana kalian berasal dan lakukanlah dedikasi yang bermanfaat buat kota kalian. Ya, terima kasih Meme, itu tadi ya kata-kata yang luar biasa dari seorang putri remaja Merauke yang nantinya akan menjadi ini ya, Duta Pariwisata Provinsi Papua. Sekarang saya berikan kesempatan untuk Kakak Agus sebagai advokasi bahasa dari suku Marin Marori, pesan-pesan untuk anak muda kah, untuk masyarakat Marin Marori sendiri boleh kah untuk mereka lebih mencintai, mereka punya budaya dan lebih melestarikan budaya mereka. Silakan Kakak. Saya pikir yang paling utama itu terima kasih untuk orang-orang yang luar biasa, saya harus sampaikan, yang secara tidak langsung kan memberikan kontribusi melalui advokasi, melalui media dan sebagainya. Khusus untuk kami yang di kampung, perubahan sudah datang, lalu kita harus tetap jaga identitas. Kemudian yang berikutnya paling prinsip itu kita saling sinergi dari media. Ini pekerjaan bersama untuk kita. Betul. Jadi sedikit banyak setiap orang ambil kontribusi untuk pemertahanan bahasa dan budaya. Yang paling penting menurut saya adalah peran pemerintah untuk mengambil porsi. Kami sudah kerja dengan data, silakan pemerintah pikir baiknya seperti apa, kami terbuka untuk itu. Saya pikir saja, terima kasih banyak. Jadi itu sudah ada datanya, Kakak tetap open ya untuk pemerintah mengambil bagian untuk melestarikan budaya Marin Marori ini. Ya, begitu. Oke, baik. Terima kasih sekali untuk kehadiran dari Kakak Agus dan juga Meme ya di studio. Kita sama-sama berharap semoga dengan adanya episode dialog kita kali ini ya semakin membuka mata warga Merauke bahwa ayo kita harus punya advokasi untuk daerah Merauke ya, bukan hanya mungkin dari melestarikan budaya, mungkin dari berbagai bidang yang jelas itu berbentuk prestasi untuk memajukan daerah Merauke, kenapa tidak? Oke, baik, terima kasih sekali lagi untuk kehadirannya, sangat spesial sekali kehadiran Kakak Agus dan Meme di sini. Dan pemirsa, akhirnya saya Sandra Kwi beserta segenap kru Merauke Televisi pamit undur diri. Jangan lupa saksikan dialog interaktif episode lainnya hanya di Merauke TV, Sobat Kita. Begini Kakak, tangannya. Meme. Yeah. Yeah.